Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Salam sehat dan tetap semangat di setiap pembelajaran, terkhusus hari ini yaitu pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10 SMA. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia bersama Ibu Yuni Arta Boru Simanjuntak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha, Indonesia telah menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, yakni kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan. Bagian pertama kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu. Jadi, agama Hindu ini diyakini sebagai agama tertua di dunia. Ya, ini diawali dari kedatangan bangsa Arya melalui Celah Khyber pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi yang membuat suku bangsa Dravida yakni penduduk asli daerah tersebut ini terdesak ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Dekkan. Dan adanya pertemuan antara kebudayaan bangsa Dravida dan juga bangsa Arya ini menghasilkan agama Hindu. Adapun kitab suci daripada agama Hindu disebut juga Weda ataupun Veda yang artinya pengetahuan tentang agama. Ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu ada Rig Veda ya, berisi tentang ajaran-ajaran Hindu. Yang kedua itu ada Yajur Veda, ini berisi tentang doa-doa yang dibacakan waktu diselenggarakannya upacara agama. Yang ketiga itu ada Sama Veda, ini berisi tentang nyanyian puji-pujian yang wajib dinyanyikan saat diselenggarakannya upacara agama. Dan yang keempat itu ada Atharva Veda, ini berisi tentang kumpulan mantra-mantra gaib dan juga doa-doa untuk menyembuhkan penyakit. Bangsa Arya kemudian menciptakan sistem kasta karena mereka tidak ingin tercampur dengan bangsa Dravida. Ya, ada 4 sistem kasta di India. Yang pertama itu kaum Brahmana, ini adalah para pendeta. Yang kedua itu ada kaum Ksatria, ini adalah para bangsawan dan juga prajurit. Yang ketiga itu ada kaum Waisai, ini adalah para pedagang dan pegawai. Dan yang keempat itu adalah kaum Sudra, yaitu para rakyat biasa. Terdapat pula perkembangan agama Hindu di India terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama itu zaman Weda, ini berlangsung sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Yang kedua zaman Brahmana, ini berlangsung sekitar tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Yang ketiga zaman Upanishad, ini berlangsung sekitar tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi. Dan yang keempat itu zaman Buddha, ini berlangsung sekitar tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Yang kedua yaitu sejarah agama Buddha. Jadi, agama Buddha ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Ya, agama Buddha ini lahir di India sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dengan tokohnya adalah Pangeran Siddhartha. Beliau adalah putra dari Raja Suddhodana dari kerajaan Asoka di Kapilawastu. Yang dilahirkan itu tahun 563 sebelum Masehi. Nah, Pangeran Siddhartha ini melakukan semedi di bawah pohon Bodhi, tepatnya di Bodh Gaya ya, di mana setelah beliau bersemedi ya, beliau menemukan pencerahan yang sempurna ya, di mana Siddhartha ini berhasil menjadi sang Buddha pada masa dia berusia 35 tahun dan kemudian melakukan penyebaran ajarannya itu pertama kalinya di Sarnath. Ajaran agama Buddha ini dibukukan dalam kitab suci Tripitaka ya, di mana dalam bahasa Sanskerta Tri artinya 3 dan Pitaka artinya keranjang. Nah, kitab Tripitaka ini terdiri atas 3 kumpulan tulisan. Yang pertama itu ada Sutta Pitaka, yang kedua Vinaya Pitaka, dan ketiga itu adalah Abhidhamma. Ya, nah agama Buddha juga berkembang ke dalam 2 aliran, yaitu aliran Mahayana dan juga aliran Hinayana. Nah, ajaran agama Buddha Mahayana ini lebih kompleks karena banyak dipengaruhi oleh agama dan juga kepercayaan lain, yakni seperti Hindu dan juga Taoisme, sehingga mengenal dewa-dewi juga ya. Sementara itu agama Buddha Hinayana ini lebih mendekati ajaran Buddha yang sesungguhnya.
Bagian ketiga kita akan membahas teori dari masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ini terdapat beberapa teori ya. Yang pertama itu ada teori Brahmana ya, di mana menurut J.C. Van Leeuwen ini dikatakan bahwa para Brahmana yang datang dari India ke Indonesia itu karena adanya undangan dari para pemimpin suku dalam rangka untuk melegitimasi kekuasaannya. Dan yang kedua itu ada teori kesatria, di mana menurut F.D.K. Bos ini dikatakan bahwa prajurit yang kalah ataupun jenuh menghadapi perang di India ini lantas meninggalkan India, dan ternyata di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Vaishya, di mana menurut N.J. Krom dikatakan bahwa bangsa India yang datang ke Indonesia itu didasarkan motivasi untuk berdagang, dan selama mereka berdagang mereka kemudian menikah dengan para penduduk pribumi. Dan yang terakhir yaitu teori arus balik ya, di mana menurut G. Choedes ya dikatakan bahwa bangsa Indonesia ini ada yang berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Nah, sekembalinya mereka dari India, mereka membawa pengetahuan tersebut yakni tentang agama dan kebudayaan di Indonesia, dan kemudian merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.